kita bahas masalah digital signature ya. Kemarin kita udah membahas mengenai message integrity, tapi teman-teman belajar secara mandiri ya. Nah, di digital signature ini sebenarnya merupakan aplikasi dari kriptografi yang sudah kita pelajari. Nah, digital signature skemanya yang paling populer ya di belakangan ini adalah tetap RSA, kemudian turunan dari Elgamal dan Astroner. Nah, nanti ketiga skema tersebut akan dibahas di sini, tapi yang lebih detail tentunya adalah yang RSA karena teman-teman sudah mempelajari RSA dan juga membuat programnya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai comparison, kemudian proses dari digital signature, servisnya, kemudian serangan yang biasa terjadi di digital signature, kemudian skemanya, dan juga beberapa variasi aplikasinya ya. Nah, ini teman-teman ketika belajar tentang tanda tangan digital, nah tentunya teman-teman bisa membandingkan dengan apa sih bedanya dengan tanda tangan yang biasa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman misalnya tanda tangan kwitansi atau daftar hadir gitu ya, itu adalah tanda tangan konvensional. Nah, sementara kalau di tanda tangan digital tentunya nanti ada sifat-sifat khusus yang berbeda dengan tanda tangan secara konvensional. Jadi dalam tanda tangan yang konvensional itu biasanya kalau kita tanda tangan misalnya ini sebuah dokumen ya, ini dokumen kan di bawahnya ada tanda tangan biasanya TTD misalnya TTD tanda tangannya pakai misal gini gitu ya. Nah, tanda tangan ini merupakan bagian dari keseluruhan dokumen kalau di konvensional karena ini ada di dalam dokumen tersebut. Bagian dari dokumen. Jadi tentunya tiap dokumen akan punya tanda tangan. Tanda tangannya sama gitu ya, seperti ini. Tapi di dokumen yang ditandatangan secara digital, nah tanda tangannya itu bisa merupakan bagian yang terpisah dari dokumen itu sendiri. Bisa sebenarnya bisa didesain dalam satu kesatuan dokumen itu, tapi secara umum signature-nya ini merupakan bagian yang terpisah. Karena signature ini sebetulnya yang ditandatangani itu adalah bagiannya, bagian dari dokumen yang umumnya adalah digest-nya. Digest ya, atau digest-nya itu berupa hash biasanya. Baik yang secure hash atau yang lain-lain. Nah, biasanya kalau kita menerima dokumen konvensional, yang tanda tangan konvensional tadi, di mana ini adalah sebuah dokumen, kemudian kita TTD gitu, nggak tahu tanda tangannya gimana. Nah, tentunya ketika kita menerima dokumen ini, yang dilakukan oleh receiver, teman-teman misalnya yang menerima dokumen yang saya tanda tangan, yang dilihat adalah tanda tangannya dan dokumennya dan tanda tangannya. Nah, tanda tangannya dibandingkan dengan ini beneran nggak sih tanda tangan saya atau tanda tangan Pak Yohan. Kalau nggak benar, oh berarti jangan ini bukan, gitu kan, bukan tanda tangan Pak Yohan. Tapi intinya sebetulnya ketika kita menerima ini kita bandingin tanda tangan yang ada di dokumen tersebut gitu, dengan yang biasa kita lihat. Mungkin ada tanda tangan saya yang lain gitu kan, atau suruh tanda tangan lagi di situ. Nah, selain itu dokumennya sendiri, baik di konvensional maupun yang digital, dokumennya ini nggak rahasia kan, jadi teman-teman itu bisa membaca dokumen ini, membuktikan tanda tangannya. Tapi di dokumen digital ada dua gitu. Bedanya ya, kalau di dokumen digital umumnya dokumennya sama, nggak rahasia, karena kan proses tanda tangan bukan kerahasiaan di sininya.
Tapi bisa jadi kalau memang ini diinginkan rahasia yang disebut sebagai blind signature gitu, bisa jadi nanti ininya nggak bisa kebaca gitu. Bahkan oleh yang tanda tangan. Itu terjadi misalnya di kasus teman-teman misalnya punya penemuan sangat penting gitu ya. Dan ini bernilai sangat tinggi. Tapi ini perlu diregister ke misalnya notaris gitu ya. Atau ke paten audit misalnya. Nah, ini bisa di-encrypt ya kan, bisa di-encrypt tapi mereka bisa tanda tangan sehingga mereka hanya menyatakan bahwa paten yang di-encrypt ini merupakan penemuan dari si A gitu kan. Itu disebut sebagai blind signature. Nah, di digital sign itu dimungkinkan. Nah, di digital signature juga si penerima dari dokumen itu menerima dua-duanya karena terpisah ya. Menerima message-nya dan menerima signature-nya. Kecuali memang diinginkan bahwa message dan signature-nya itu jadi satu. Tapi umumnya terpisah gitu. Sehingga si penerima kalau di konvensional ya udah otomatis dokumen itu biasanya tertanda tangan di sini dalam satu bentuk dokumen. Tapi kalau di digital signature, message-nya dia terima, signature-nya juga dia terima. Nah, untuk membuktikan bahwa signature ini benar punyaan si A misalnya, ya tentu ada skemanya gitu kan. Kalau di konvensional paling skemanya ya si receiver hanya ngelihat kan, ini beneran nggak sih ini tanda tangan si A? Ya paling kalau di bank misalnya kan tanda tangan itu di-record ya, dia tinggal membandingkan dengan file tanda tangan si A, dilihat, oh sama nggak? Kalau nggak sama, ya mirip-mirip dikit biasanya si A yang diduga si A suruh tanda tangan lagi. Nah kalau sama, ya ini berarti adalah orang yang benar. Gitu. Tapi kalau di digital signature, dia menerima message dan menerima signature. Nah biasanya ada teknik untuk memverifikasi tergantung dari algoritma yang digunakan. Kemudian bedanya lagi adalah kalau di conventional signature, antara dokumen dan tanda tangannya itu adalah 1:1. Jadi misalnya ini dokumen gitu ya. Ini dokumen, di sini ada TTD, gimana gitu. Nah itu antara dokumen dan signature-nya, karena ini dalam satu dokumen, itu adalah 1:1. 1:1 maksudnya tiap bukan 1:1, 1 ke many gitu ya. Artinya tanda tangan yang sama itu bisa diimplementasikan di banyak dokumen. Gitu. Artinya satu tanda tangan ini bisa berkorelasi dengan dokumen yang berbeda-beda tadi ya. Dokumen ini, kemudian dokumen ini, gitu. Tanda tangannya sama kalau itu sama-sama si A. Sehingga korelasi antara signature-nya bisa berkorelasi dengan banyak dokumen. Gitu. Tapi dalam digital signature, karena tanda tangan itu diimplementasikan dengan skema tertentu, sehingga dokumen ini itu biasanya sebelum ditanda tangan, dia di-hash gitu ya. Nah, hash-nya ini kemudian dengan skema tertentu jadi sebuah signature dengan kunci publik gitu misalnya. Dengan kunci publik. Nah, signature-nya ini itu bukan hash-nya, bukan kunci publiknya, tapi merupakan kombinasi dari sini gitu. Sehingga kalau dokumennya berubah dikit, pasti hash-nya pasti berubah banyak, ya kan? Kalau dia di-encrypt menggunakan kunci publik, tentu mengakibatkan signature-nya berbeda juga. Gitu. Sehingga hubungan antara dokumen ini adalah one-to-one. Jadi setiap spesifik dokumen, signature-nya pasti spesifik, meskipun kunci publik yang digunakan sama. Karena signature-nya itu adalah
digest dari dokumen tersebut yang dengan skema tertentu kira-kira dienkrip menggunakan kunci publiknya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini. Nah, di sini ya SHA ya, teman-teman. Misalnya kan dokumennya sama nih. Dokumennya katakan kita ambil dari 5G ini. Mana tuh? Nah, di hash online, misalnya kita punya sebuah dokumen ini kan. Nah, kemudian hash-nya atau message digest-nya kita mau menggunakan apa? SHA 256 misalnya. Nah, tentu hash-nya adalah ini kan, teman-teman. Nah, ini yang akan di sign dengan kunci publik A, ya kan? Pasti yang desain dengan kunci publik kalau ininya sama pasti sama kan. Tapi tiap dokumen berubah dikit aja, misalnya titiknya hilang gitu. Nah, hash-nya berubah signifikan. Sehingga kalau hash-nya ini di encrypt menggunakan kunci publik A, tentu hasilnya adalah berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa tiap dokumen dan digital signature-nya itu adalah 1:1. Gitu. Di sini ada message ya. Oh, si Rizky, oke. Nah, kemudian perbandingannya lagi adalah di masalah duplicity ya. Duplicity berarti di conventional signature, jadi di tanda tangan yang hari-hari, yang konvensional. Jadi kopi dari dokumen itu bisa kita bedakan, ya kan, dari original filenya. Tentu kalau kita punya tanda tangan gitu, kita TTD, biasanya kan warna biru gitu ya, gitu kan, warna biru. Tapi kalau kita copy dokumen ini, ya tentunya tergantung kopinya. Tapi at least kita bisa membedakan nih bahwa kualitas antara dokumen aslinya dengan dokumen tanda tangan itu biasanya kualitasnya beda lah ya. Misalnya di scan atau di print, jadinya biasanya hitam putih gitu kan. Biasanya kita bisa bedakan. Tapi dalam tanda tangan digital, selama dokumennya sama dan misalnya tidak ada faktor waktu, kita tidak bisa membedakan antara tanda tangan hasil kopi dengan tanda tangan aslinya. Gitu. Jadi misalnya tadi ya, bahwa dokumen ini gitu kan, kita tanda tangan hash-nya, ini kita hash dengan skema tertentu, di signing dengan kunci publik, muncullah tanda tangan ini. Kemudian besok kita melakukan hal yang sama untuk tanda tangan yang sama, dokumen yang sama persis gitu. Kita hash, tentu hasilnya sama ya, dengan skema kunci publik, signing-nya ini akan sama persis. Gitu. Nah, biasanya untuk lebih meningkatkan keamanan, ini ada faktor waktu biasanya. Nah, di faktor waktu itu selain ada hash, ya kan, hash-nya itu ditambahin dengan waktu ke hash ini sehingga tiap waktu berubah, hash-nya pasti berubah dan itu di-signing dan digital signature dari dokumen yang sama di waktu yang berbeda itu akan menghasilkan signature yang berbeda. Nah, secara umum kira-kira proses digital signature adalah seperti ini ya, teman-teman.
Jadi kita punya sebuah message, kemudian kita punya digital signature algorithm, kan. Kemudian message-nya dan digital signature-nya dikirim ke penerima, dan mereka punya algoritma untuk memverifikasi benar nggak bahwa message tersebut ditanda tangan oleh penerima, pengirim. Dalam hal ini Alice, katakan di sini Bob gitu ya. Nah, kalau mekanismenya sendiri ada beberapa macam. Bisa jadi yang di sign itu keseluruhan message gitu kan. Atau umumnya yang berlaku saat ini adalah yang ditanda tangan adanya adalah hash-nya gitu. Tuh. Tapi kalau kita mau bikin skema yang ditanda tangan seluruh message-nya nggak ada masalah gitu kan. Contohnya message-message yang memang ukurannya nggak gede gitu ya. Misalnya kwitansi gitu kan, itu kan angkanya hanya pada tanggal ini kepada ini dijual ini dengan harga segitu, kan pendek message-nya ya. Nah itu kalaupun ditanda tangan keseluruhan message nggak ada masalah. Tapi kalau yang ditanda tangan katakan buku gitu ya, yang sampai 10 halaman atau 100 halaman, itu kalau ditanda tangan keseluruhan message-nya tentu akan sangat lambat. Khusus itu biasanya skemanya adalah hash-nya yang ditanda tangan. Dan umumnya di proses tanda tangan yang digunakan saat ini, itu memang yang ditandatangan hanyalah hash-nya. Tapi tetap yang dikirim itu adalah dua, adalah message-nya dan tanda tangannya. Jadi umumnya untuk tanda tangan digital kita menggunakan kunci publik itu ya, karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa salah satu features yang ada di kunci asimetrik ya, atau kunci publik atau kunci asimetrik adalah dia bisa dibuka oleh kunci pasangannya. Jadi tujuan dari digital signature adalah seseorang, katakan di sini penerima Bob, dia bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut ditandatangan oleh Alice kan. Bahwa karena ini maka dia harus bisa memastikan bahwa part of message, katakan digest-nya yaitu hash-nya, itu ditandatangan oleh Alice ya kan. Nah, untuk mengetahui itu kan pengetahuan Bob terhadap Alice dalam hubungannya dengan kunci asimetrik adalah kunci publiknya Alice ya kan. Karena kunci publiknya Alice bisa jadi sudah ditaruh di public key infrastructure, yaitu di CA gitu kan. Si Bob bisa ngelihat list kunci publiknya Alice itu apa. Sehingga bagi sistem digital signature tentunya lebih apa ya, memang desainnya harus, karena si Bob sebagai penerima hanya punya akses ke kunci publiknya Alice, maka tentu si Alice untuk menandatangani ini dia harus menandatangani message yang akan dikirim ke Bob menggunakan kunci private-nya dia. Sehingga dengan demikian si Bob dengan mekanisme tertentu dia akan bisa memverifikasi bahwa nilai hash-nya ini itu adalah di-encrypt dengan kunci private-nya Alice. Ini salah satu misal, misalnya ya, kita punya sebuah message gitu, kemudian message itu kita hash gitu kan, kita hash, nilai hash-nya teman-teman katakan encrypt dengan kunci private-nya ya, private, kunci private dari Alice gitu kan. Nah, ini kan nanti akan dikirim ke si Bob gitu ya. Nah, Bob kan nerima message dan sign digital dari Alice. Gitu. Nah, dia tentunya dengan message yang dia terima, dia bisa mengenerate hash yang sama tergantung skema hash yang sudah disepakati. Katakan sama-sama SHA-1 gitu kan, atau sama-sama MD5, atau sama-sama SHA 512 misal gitu ya. Nah,
dia itu bisa mengenerate hash yang sama. Setelah itu nilai hash sign, berarti ini merupakan tanda tangan digitalnya, kan dia terima juga tanda tangan yang sudah di-sign ini, dia buka menggunakan kunci publiknya Alice. Ya kan? Karena dibuka oleh kunci publik yang berpasangan dengan yang desain, nah tentunya dia akan mendapatkan hash yang sama aslinya. Nah, dia tinggal bandingin. Kalau ini sama, ya kan, hash yang berhasil dibuka menggunakan kunci publiknya Alice dan hash yang dia turunkan dari skema yang sama, kalau ini sama, pasti dia bisa berkesimpulan bahwa message yang dia terima sudah ditandatangan oleh Alice, gitu kira-kira. Nah, ini prinsipnya ya. Nah, sekarang tinggal proses tanda tangannya ini menggunakan apa? Nah, itu ada beberapa skema yang banyak digunakan. Tentunya yang banyak digunakan sampai saat ini adalah tetap RSE ya. RSE, tapi selain RSE juga turunan dari Elgamal dan turunan dari Schroner juga digunakan. Nah, ini kalau yang tadi skemanya, yang di sign itu adalah digestnya. Tapi seperti di awal di sini, kalau teman-teman mau mengesain keseluruhan message, nggak ada masalah. Gitu. Yang dikirim message-nya dan sign-nya. Itu misalnya kalau untuk dokumen-dokumen yang yang relatif kecil ya, tapi itu ya sah-sah saja, namanya juga skema gitu ya. Tapi umumnya di skema yang digunakan di ini sehari-hari itu adalah yang ditandatangan adalah hash-nya. Nah, di sini kita punya sebuah message ya. Sorry. Jadi sama dengan tadi yang berlaku saat ini ya, untuk message-nya kita hash. Nah, hash-nya tergantung skemanya ya. Karena kekuatan dari detail signing tergantung dari hash-nya juga. Gitu. Nah, hash-nya bisa jadi SAA 256 atau 512 biasanya banyak digunakan saat ini. Kalau SHA1, MD5 sudah jarang ya digunakan. Kemudian dari situ dia mengimplementasikan dengan skema tertentu, desain menggunakan kunci private. Nah, kunci private-nya ini yang banyak digunakan adalah kunci private menggunakan RSE. Mungkin sudah ada mulai beberapa yang menggunakan elliptic curve ya, tapi belum terlalu populer. Nah, kemudian untuk membuktikan ini si penerima Bob itu akan memverifikasi kunci publiknya dia. Kunci publiknya biasanya disimpan di CA ya, baik CA root maupun CA turunannya. Dari sini dia bisa memverifikasi bahwa kalau diklaim bahwa ini dari Alice, tentu si Bob akan melihat kunci publiknya Alice apa. Nah, baru dengan mekanisme tadi, yang salah satunya dia mengenerate hash ya, dari message yang dia terima, dia generate hash, kan? Dia pasti generate hash. Kemudian dari signature yang diterima, nah ini dibuka menggunakan kunci publiknya Alice. Baru setelah itu dia akan mendapatkan hash kan. Nah, hashnya ini di-compare, kalau sama ini terverifikasi bahwa message ini sudah ditandatangan oleh Alice. Nah, ini ada beberapa service ya terkait dengan digital signature, yaitu ada message authentication, berarti digital signature bisa melakukan authentication terhadap message yang diterima, juga bisa mengetes integrity dari message dan non-repudiation. Tapi untuk confidentiality tentunya butuh layer
tambahan ya, karena confidentiality ini jatuhnya di zipper dan encipher dan decipher, jadi enkripsi gitu. Jadi kalau misalnya tanda tangan digital mau juga memiliki service confidentiality, maka tentunya ada tambahan layer yang harus diimplementasikan terhadap skema digital signature. Karena umumnya sama dengan tanda tangan konvensional, tujuan dari tanda tangan itu adalah bukan merahasiakan message-nya, tapi hanya untuk membuktikan bahwa si message ini ditandatangan oleh si A, gitu kan, sehingga ini nggak dirahasiakan. Tapi untuk kasus tertentu di mana message-nya juga akan dirahasiakan, maka message ini tentu perlu dienkrip. Dienkripnya either menggunakan symmetric key, ya kan, atau menggunakan asymmetric key. Tentu harus dipertimbangkan kecepatannya. Kalau hanya message yang pendek-pendek, asymmetric key masih bisa. Tapi kalau untuk message yang panjang, katakan sampai 1 buku gitu-gitu, asymmetric key udah nggak relevan karena sangat-sangat lambat. Nah, ini kasusnya khususnya biasanya terjadi seperti yang saya ceritakan di awal ya, untuk kasus namanya blind signature. Gitu. Nah, untuk message authentication, maka digital signature ini sama dengan tanda tangan konvensional, itu bisa membuktikan bahwa message-nya ini memang asli dibuat atau ditandatangan oleh si penanda tangan. Ya karena kalau kita punya message, gitu kan, message M, kemudian ini di hash, ya kan, di hash, kemudian hash-nya ini di encrypt dengan kunci publik, ya kan, di encrypt dengan kunci private dari kunci asimetrik A, maka ini hanya mungkin kalau dibuka dengan kunci publik yang bersesuaian, ya kan. Maka hash-nya dia bisa terima gitu. Nah, maka kita bisa berkesimpulan, punya keyakinan lah, ya, karena ini bisa dipalsukan juga. Saya punya keyakinan bahwa memang si signature ini itu merupakan signature dari hash message ini gitu, yang ditandatangan oleh si ini. Sehingga ya kita bisa berkesimpulan bahwa memang message ini adalah asli ditandatangan oleh si pemilik kunci private yang kunci publiknya kita gunakan. Nah, di samping itu, tanda tangan digital juga bisa menyiapkan atau membuktikan message integrity, ya kan? Karena yang message-nya itu tetap kan, isinya tetap, yang ditanda tangan adalah hash-nya. Ya kan? Nah, kalau kemudian kita buka, kita encrypt ini dengan kunci private-nya Alice misalnya, dan si Bob membuka dengan kunci publiknya Alice, tentu dia akan mendapatkan hash yang sama kan harusnya. Nah, kalau nggak sama, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kan dia akan mendigest message yang dia terima kan. Dia dapat hash. Gitu. Dia dapat hash dan dia bandingin dengan ini kan. Nah, kalau ini tidak sama, ada 2 kemungkinan bahwa si Alice sudah menandatangan kunci yang berbeda, atau pas di tengah perjalanan hash-nya diubah. Salah satu atau keduanya itu bisa membuktikan bahwa kalau tidak sama, bisa jadi message-nya integritasnya sudah terganggu. Atau ya tadi ini memang tidak dibikin oleh Alice. Nah, berikutnya bisa juga untuk membuktikan non-repudiation. Artinya si Alice kalau mengirim ini ke Bob, Alice tidak bisa mengelak bahwa itu bukan dokumennya dia. Nah, untuk memperkuat proses non-repudiation ini,
Nah, untuk pembuktian non-repudiation ini biasanya ada tambahan namanya trusted center, gitu ya. Nah, ini biasanya yang terjadi di tanda tangan digital yang ada saat ini, baik itu oleh apa ya, yang diakomodir oleh Adobe gitu, maupun yang lokal di Indonesia, salah satunya Privy ID ya. Nah, itu bisa kita untuk pembuktian non-repudiation karena lembaga tersebut bisa berfungsi sebagai trusted center. Nah, meskipun Alice bisa langsung mengirimkan dokumen yang dia tanda tangan ke Bob, kan, ya kan. Jadi misalnya ada sebuah message, kemudian dia hash-nya dia tanda tangan menggunakan kunci private dia, dan dikirim ke Bob message dan tanda tangannya. Kemudian si Bob bisa melihat message-nya, dia mengenerate hash-nya, dan bisa membuka tanda tangan digitalnya, bandingin dengan hash-nya, ya kan? Bandingin dengan hash-nya, kalau sama, ya dia percaya bahwa itu dari Alice. Tapi ada kalanya, enggak, ini kunci saya dipinjam orang atau apa, si Alice bisa mengelak seperti itu. Meskipun jarang ya, meskipun si Bob udah bisa berkesimpulan bahwa ini nggak mungkin seperti itu, tapi untuk menjaga itu, khususnya untuk case non-repudiation, sebelum message itu diterima oleh Bob, biasanya trust center ini terlibat di dalamnya. Jadi hash message dari message yang akan dikirim itu di encrypt-nya itu menggunakan kunci private Alice, kemudian dikirim dulu ke trusted center. Trusted center ini bisa Adobe ya, bisa Adobe Acrobat atau bisa Privy ID atau yang lain-lain. Nah, kemudian si trusted center ini akan menggunakan kunci publiknya si Alice, kemudian dia akan mendapatkan hash-nya, di compare, ini benar memang dibuka oleh Alice. Setelah itu si trust center ini, trust center itu akan ngirim tanda tangan, di sign sama dia, tanda tangan sama dia, kemudian message-nya ini dikirim ke Bob, message yang sama, tapi yang menandatangan adalah si trusted center. Sehingga si Bob menerima message-nya sama, tapi dia bukanya dengan kunci publiknya si trusted center. Nah, kalau dia sama, si Bob berkesimpulan bahwa ini message-nya adalah dikirim oleh Alice dan sudah diverifikasi oleh trusted center. Jadi sewaktu-waktu Alice menyangkal itu ini bukan dari dia, nah tentunya udah nggak bisa karena relation kepercayaannya sudah lebih tinggi kan. Mungkin Alice sudah nggak bisa mengelak karena ini sudah terbukti bahwa yang memverifikasi adalah trusted center. Nah, kalau untuk tujuan menambah confidentiality, nah tentunya digital signature ini memang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan dari message yang akan dikirim. Tapi in case itu diperlukan, ada banyak skema yang bisa dilakukan. Umumnya dengan menambah proses enkripsi. Ya. Jadi misalnya ini message itu, kemudian hash-nya di sign dengan kunci private-nya Alice, kemudian keseluruhannya itu bisa dienkrip atau hanya kunci hash-nya ini yang dienkrip. Tapi umumnya kalau untuk tujuan confidentiality keseluruhan, yang dienkrip adalah keseluruhan. Gitu ya. Dienkrip dengan kunci public Bob hash-nya, tapi message-nya misalnya dienkrip dengan kunci simetrik, kuncinya yang disepakati dienkrip dengan kunci public Bob, misal gitu. Banyak skema yang bisa digunakan. Nah, yang skema yang digunakan ini, yang biasanya kunci yang digunakan itu dienkrip dengan kunci publik dari server itu
skema ini digunakan untuk kita transaksi HTTPS sampai saat ini. Nah, kemudian kalau skemanya yang seperti ini, maka di dekripsinya dibuka dulu dengan kunci private-nya dari Bob. Nah, baru proses yang sudah berjalan seperti biasanya. Hash-nya nanti dibuka dengan kunci publiknya Alice, kemudian message-nya di hash-nya di compare. Jadi skemanya macam-macam ya, tapi intinya untuk menambah confidentiality tentu dibutuhkan proses enkripsi yang berbeda dengan tujuan dari digital signature. Nah, ini ada beberapa mekanisme attack di digital signature ya. Jadi ada beberapa tipe attack-nya apa saja dan pemalsuan ya, beberapa tipe pemalsuan. Nah, kalau attack-nya sebenarnya mirip dengan yang terjadi di skema enkripsi ya. Jadi kalau di skema enkripsi kan plain text, non plain text, kemudian non ciphertext, kemudian JSON ciphertext, JSON plain text dan seterusnya. Nah, kalau yang di digital signature itu istilahnya ada namanya key only attack, kemudian non message attack dan juga JSON message attack. Nah, kalau yang di key only attack itu setara dengan ciphertext only. Jadi artinya si penyerang atau disebut di sini kita sebut sebagai hacker ya, dia hanya tahu tentang sign-nya yang sudah ditandatangan itu. Jadi dia hanya punya pengetahuan terhadap informasi publik yang sudah dimiliki oleh pemilik tanda tangan. Jadi untuk memanipulasi message yang dikirim oleh pengirim, dalam hal ini Alice, itu, maka si penyerang, dalam hal ini kita sebut hacker, itu tentu mesti membuat atau meniru tanda tangannya si Alice ya, untuk meyakinkan bahwa memang itu message-nya berasal dari Alice. Nah, ini memang lumayan sulit karena kan di tanda tangan digital itu adalah one to one. Jadi kalau kita punya message-nya di hash, gitu kan, berarti message-nya berubah dikit, hash-nya berubah kan. Nah, hash ini yang akan ditanda tangan dengan kunci private-nya si Alice kan. Nah, si Apple untuk mengelabui Bob, dia harus bikin hash yang apa namanya signature yang nggak tahu gimana caranya, gitu kan. Kalau dia si Bob membuka, gitu, ini kan tipuannya adalah enggak, ini saya yang tanda tangan, gitu kan, si Apple kan. Tentunya dia akan tanda tangan hasilnya ini, dan Bob kalau membuka dengan tanda tangan Apple, tentu si message ini nanti dia compare, oh ya benar ini dibikin oleh si Apple, gitu kan. Ini masih memungkinkan, ya kan, meskipun sulit. Ya misalnya di man in the middle attack, gitu kan. Jadi dia replace saja si ini, gitu kan. Jadi dia ngaku ini tanda tangan saya, gitu kan. Itu masih memungkinkan. Kemudian non message attack, ya kan. Di non message attack ini seperti non plain text attack ya. Jadi misalnya dalam hal ini kalau attack yang non message attack, maka hacker punya akses kepada pasangan message dan signature-nya. Jadi dia tahu message-nya apa, signature-nya apa. Kalau di sini ya pengetahuan dia hanya terhadap informasi publiknya Alice saja. Jadi nggak punya informasi apa-apa selain
signature-nya. Message-nya dia juga nggak tahu. Kalau di sini dia tahu message-nya apa, signature-nya apa. Nah, kemudian si Apple bisa meng-create message yang lain dan memalsukan tanda tangannya Alice gitu ya. Tapi sebetulnya mekanisme yang lebih memungkinkan adalah ini tadi namanya juga tanda tangan kan. Tanda tangan itu masalahnya adalah message-nya itu terpisah dengan tanda tangannya. Sebetulnya kalau si Bob kan sebenarnya nggak tahu bahwa dokumen ini ditandatangan oleh siapa kan. Nah, di tengah perjalanan si ini di capture gitu. Kemudian message yang sama di-hash oleh si Eva, hash-nya ditandatangan oleh Eva. Kemudian dia ngomong ke Bob, Bob, ini dokumen ini saya yang tanda tangan, itu juga memungkinkan. Kemudian berikutnya adalah JSON message attack. Ya, di JSON message attack ini mirip dengan JSON ini non message tag, ini JSON message tag. Jadi kalau yang ini non plain text tag, kalau yang ini JSON plain tag. Jadi di kasus JSON message tag si Eva ini itu sebenarnya sudah pernah memiliki relation lah dengan Alice ya, karena dia itu sebetulnya pernah melakukan semacam tanda tangan untuk si attacker, sehingga si Eva sebetulnya punya pasangan antara JSON message sama signature pair-nya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Eva untuk mengelabui atau memanipulasi tanda tangannya Alice. Nah, kemudian kalau yang beberapa tipe pemalsuan, ini ada namanya existential forgery dan selective forgery. Existential forgery ini maksudnya yang penting tanda tangan digitalnya sama gitu kan. Jadi misalnya dia punya message gitu, kemudian punya hash tertentu, hash-nya ini di sign kan. Nah, di existential forgery itu artinya yang penting tanda tangannya sama, message-nya terserah gitu. Nah, message-nya dia ubah-ubah. Tentunya di hash itu kan ada collision ya. Collision pasti ada sebuah message tertentu yang sama gitu. Hash-nya sama gitu. Nah, ini existential forgery. Nah, meskipun sebetulnya ini hanya theoretical karena meng-create message yang punya makna gitu, memiliki hash yang sama itu nyaris nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya kita punya message dokumen ini adalah dokumen pembelian dan seterusnya kan ada namanya kan. Tapi dokumen yang berbeda bisa jadi punya hash yang sama, ya ini mungkin nggak ada artinya A, B, C dan seterusnya gitu. Ya teorinya sih mungkin, tapi message yang punya arti, punya hash yang sama dengan message yang punya arti tadi sangat-sangat sulit. Nah, berikutnya adalah selective forgery. Di selective forgery, si Eva mungkin bisa memasukkan tanda tangannya Alice yang isinya itu dia seleksi demikian rupa dan punya arti gitu kan. Selective forgery. Ya tentunya ini sangat sulit, tapi kalau berhasil tentu ini akan sangat merugikan Alice. Tapi probabilitas dari selective forgery ini sangat-sangat kecil karena tentu sangat sulit ya kita mendapatkan sebuah message yang message-nya misalnya tolong dibajarkan sejumlah Rp 1 miliar kepada siapa Septian gitu kan atas pembelian superkomputer misalnya, tanda tangan di sini. Selective forgery itu hanya bagian tertentu yang diubah. Misalnya dari 1 miliar berubah menjadi 10 miliar, ya kan? Nah, ini kan untuk mendapatkan hash yang sama
luar biasa sulit, makanya kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau itu berhasil, tentu ini sangat merugikan Alice. Ini beberapa skema dari digital signature. Prinsipnya sama tadi ya, bahwa secara umum kalau kita punya message, message ini nanti akan punya hash, ya kan? Skema hash-nya macam-macam. Biasanya digunakan saat ini SHA-256, SHA-512 gitu. Hash dari message ini akan di-encrypt dengan kunci private, ya kan? Kunci private dari pengirim yang tanda tangan. Message-nya dikirim, nanti yang enkripsi dari hash dengan kunci private, ini kan untuk authentication ya, authentication bisa menjaga integrity juga, bisa non-repudiation kalau dengan skema tertentu, ini dikirim barengan, dikirimlah ke penerima. Gitu. Penerima dapat message-nya, dia mengenerate hash dengan skema yang sama, sehingga keluarlah hash-nya, kemudian message-nya dia buka dengan kunci publik dari pengirim. Kalau dia buktikan ini sama, nah berarti dia berkesimpulan message-nya ditandatangan oleh orang yang sama. Tapi untuk menambah level servisnya tadi, termasuk non-repudiation, biasanya pihak ketiga terlibat di sini. Kalau dalam hal ini kan sebetulnya si penerima dan pengirim bisa memanfaatkan fasilitas public key infrastructure, di mana kunci publiknya dari pengirim terlist di CA ya, dan ini bisa ngambil kunci publik ini. Tapi kan kadang-kadang ini bisa dimanipulasi kan, karena yakin nggak si penerima ini bahwa ini beneran adalah kunci publiknya Alice. Bisa jadi ngaku-ngaku Alice gitu kan, terrecord di sini saya Alice gitu kan, dan ngomong ke sini Alice, ini adalah kunci publik Alice, padahal sebetulnya adalah si attacker Apple. Nah, untuk menjaga itu salah satunya adalah si fasilitator. Katakan di sini Adobe Acrobat gitu kan, atau Privy ID, sehingga message yang di-sign oleh si pengirimnya itu udah terdaftar di sini, sehingga message itu diverifikasi oleh si trusted partner ini. Kalau terverifikasi, maka message itu akan di hash yang sama, hash-nya akan di-sign oleh si verifikator ini, di mana verifikator ini dipercaya juga oleh penerima, sehingga penerima instead of buka langsung ini, message-nya sama, dia terima dari sini, tapi sign-nya adalah sign-nya si verifikator, dia buka, hash-nya sama, dia yakin bahwa ini berasal dari Alice, karena Alice sudah diverifikasi oleh verifikator. Itulah kenapa kalau teman-teman kadang-kadang bikin algoritma digital signature, kan, kemudian dia tanda tangan, ditanda tangan sendiri, kemudian muncul di sini bahwa tanda tangan ini belum diverifikasi oleh ini atau tidak diverifikasi oleh ini. Nah, ini skemanya yang banyak digunakan ya adalah RSA, kemudian turunan dari El-Gamal. Tapi ini asli El-Gamalnya seperti ini nanti. Kemudian turunan dari Schroner. Nah, skema Schronernya seperti apa? Setelah itu ada digital signature standard dan elective curve digital signature. Tapi basicnya sama, ini hanya masalah detailnya saja. Jadi kalau di RSA digital signature, ya kan, bahwa kita punya message, gitu kan, message-nya bisa jadi keseluruhan message-nya, tapi umumnya adalah nilai hash-nya, dan nilai hash itu nanti yang akan di-sign. Desainnya menggunakan kunci private, ya kan, karena signing-nya mestinya kunci private-nya si Alice. Jadi ini mungkin ada salah tulis. Jadi mestinya proses signing-nya itu adalah hash dari message, kan, desain dengan kunci private-nya Alice. Gitu. Dan untuk memverifikasinya tentu diverifikasi oleh pembaca kan. Nah, pembacanya itu memanfaatkan signing-nya, kemudian kunci publik dari yang membaca. Ini kebaliknya.
Jadi detailnya ya teman-teman yang sudah punya programnya kan. Cuma kebetulan kalau yang di real implementasinya, kunci public dan kunci private-nya itu digitnya panjang ya. Ada 1024 atau 2048 bit. Nah, kalau yang teman-teman bikin programnya itu kan menyesuaikan dengan bit yang ada di komputer MATLAB. Itu biasanya hanya mungkin berapa ya? 15 desimal kali 340-an lah paling ya, atau 32 bit lah kira-kira. Nah, prosesnya ketika signing, nah ini yang udah benar nih. Jadi ketika signingnya yang digunakan adalah kunci private-nya, yaitu message dipangkatkan. Ya, tepatnya sebenarnya bukan message-nya yang digunakan saat ini, tapi hash dari message, ya kan? Hash dari message itu dipangkatkan dengan D mod N. Muncullah signature-nya, kemudian message-nya sendiri dikirim. Nah, message-nya dikirim, diterima oleh si Bob sebagai verifikator. Ya kan? Kemudian S-nya ini dipangkatkan dengan kunci public modulus N, sehingga dia dapatlah hash-nya. Ya kan? Atau kalau di sini simplifikasi message-nya. Ya, ini hanya untuk mempermudah skema aja. Jadi message-nya kemudian dibandingkan. Nah, sebenarnya di implementasi realnya adalah message-nya dia terima, message-nya di hash, kemudian ini keluar hash hasil perhitungan, kemudian hash dari skema yang diiniin dibandingin, kalau oke berarti itu oke. Nah, ini contoh, ini nanti teman-teman tugasnya adalah bikin ini ya, contoh bikin digital signature menggunakan metode RSA, tapi yang di ini simple yang ini karena kan apa namanya program yang dibikin kan hanya 32 bit ya. Nah, kalau kita menggunakan nilai hash benerannya, tergantung nilai hash-nya kan. Jadi kalau coba kita iniin tadi, kita share yang ini ya. Nah, kalau kita katakan punya message ini, kemudian kita mau hash dengan SHA, ini ya, katakan ini ya. Mana kalkulator itu ini? Teman-teman bisa ke sini ya, online tool atau di googling aja, online toolnya banyak, hash online kalkulator itu salah satunya yang di sini. Nah, katakan kita mau SHA 512, berarti kan hash-nya adalah 512 bit. Nah, kalau kita mau hash ini di contoh MATLAB, tentu ada teknik khusus lagi gitu. Jadi tugasnya lebih mudah kalau kita menggunakan contoh ini aja yang disimplifikasi, gitu. Menggunakan contoh ini dan dijalankan di programnya teman-teman. Nah, ini yang realnya ya, real pelaksanaannya dari RSA Signature. Sampai saat ini salah satu yang terbanyak digunakan ya terkait dengan digital signature adalah RSA Signature, kemudian turunan dari Elgamal dan turunan dari Schroeder. Jadi ada sebuah message-nya dikirim dan di hash-nya di sign menggunakan kunci private, kan, dari private-nya Alice. Kemudian message-nya diterima, kemudian dia mengenerate hash dari message ini sesuai skemanya. Setelah itu signature-nya nanti di-decrypt menggunakan kunci pabriknya Alice. Muncul nilai hash kan. Nah, nilai hash-nya di-compare. Kalau oke, berarti message ini memang ditandatangan oleh Alice. Nah, berikutnya adalah Elgamal. Di Elgamal, message-nya tentu desain dengan skema yang sama, yaitu kunci private-nya Alice.
Tapi kunci private-nya kan beda dengan yang RSA kan. Di Elgamal ada random secret, kemudian alis private secret gitu-gitu, sama ada P-nya. Nah, itu yang sebagai inputan untuk sign. Nah, membukanya nanti dengan kunci publiknya alis. Nah, ini disesuaikan dengan skemanya Elgamal yang waktu di kuliah sebelumnya ya. Kemudian yang lain lagi adalah Schroner Digital Signature. Ini mekanisme detailnya, kan? Tapi prinsipnya sama. Jadi yang di sign itu umumnya adalah memang hash-nya. Gitu. Ini hanya untuk mensimplifikasi prosesnya, bahwa nilai hash dari sebuah message, atau kalau message kecil, ini dipangkatkan dengan bilangan tertentu, dan itu sebenarnya ini turunan dari Elgamal ya, Schroner ini, cuma tinggal beda mekanisme saja, sehingga kunci yang digunakan adalah kunci private yang digunakan di algoritma asimetrik Elgamal. Kemudian untuk membukanya adalah kunci publiknya. Jadi ini mekanisme detailnya, tapi prinsipnya adalah kunci untuk memverifikasi adalah kunci publiknya, dan untuk men-sign adalah kunci private-nya. Ini contoh case penyederhanaan. Misalnya ini sama ya sebenarnya dengan kuliah kita sebelumnya, proses-proses nyari bilangan KIP antara RSA Elgamal kan sebenarnya mirip, hanya mekanismenya saja yang berbeda. Nah, berikutnya skema yang juga digunakan adalah digital signature standard. Ini biasanya relatif lebih cepat daripada Elgamal dan mungkin lebih cepat dari RSA. Tapi yang paling banyak digunakan saat ini untuk kriptografi adalah ini ya, kalau kita lihat itu RSA signature, kemudian ECDSA dan EDDSA. Jadi RSA-nya signature sama, yang ECDSA itu turunan dari Elgamal, yang EDDSA turunan dari Schroner. Jadi kalau yang di DSS Scam, di message di sign itu tetap menggunakan kunci private ya. Cuma ya ini komponen-komponennya aja, detailnya disesuaikan dengan DSS Scam. Kemudian untuk memverifikasinya dengan kunci publiknya. Cuma skemanya aja yang disesuaikan sama dia. Kita punya sign 1, sign 2 gitu. Ini detailnya ini seperti yang RC ya. Kita memilih 2 bilangan primer, kemudian ini adalah apa namanya? Bilangan di bilangan primer ini yang punya inverse ya, X dan seterusnya. Ini hanya detailnya saja. Yang penting teman-teman tahu konsep besarnya ya. Karena nanti tugasnya kita lebih banyak yang banyak digunakan saja yang RSA tadi. Kemudian secara umum DSS kalau dibandingkan dengan RSA, dia itu lebih cepat dibandingkan dengan Elgamal juga lebih cepat karena ukuran dari DSS signature ini lebih kecil dari Elgamal signature. Nah, cuma namanya ini ya, sebenarnya konsepnya similar gitu. Tinggal masalah implementasinya ya kan. Kalau di sini kita menggunakan 2 signature. Ini contoh dari skema untuk digital signature standar DSS. Nah, selain itu, skema yang sama karena di asimetrik itu juga
ada elliptic curve digital signature, maka tentunya karena ini merupakan asymmetric key, juga bisa dimanfaatkan untuk digital signature, kan? Karena skemanya begitu dia tanda tangan, message, hash dari message itu akan desain menggunakan kunci private elliptic curve digital, gitu. Elliptic curve. Jadi kunci private-nya pasti ada D-nya, cuma skemanya aja yang dia mirip DSS. Jadi ada yang di encrypt signature 1, signature 2 dia kirim, kemudian signature satunya di compare sama signature yang 1, 2 gitu. Ini mekanisme aja ya, tapi prinsipnya bahwa ada proses comparison di situ similar dengan basic RSA. Nah, memang ketika proses signature-nya ini menentukan kekuatan dari digital signature. Digital signature, kekuatan pertama, karena yang di-encrypt adalah hash-nya, berarti skema hash yang digunakan menentukan kekuatannya. Ya kan? Selain itu, metode untuk memverifikasinya. Ya. Ya, kalau misalnya si Bob nggak mengetahui, yakin bahwa kunci private-nya Alice, kunci public-nya Alice itu ini, ya seseorang bisa ngaku-ngaku itu kunci public dia. Maka kekuatan yang lainnya adalah ke verifikator biasanya. Maka digital sign modern biasanya ketiga hal ini dipertimbangkan, yaitu hash-nya biasanya menggunakan SHA 256 atau 512. Habis itu ada verifikatornya, karena ini untuk menambah non-repudiation aspek ya. Setelah itu proses verifikasinya kadang tidak langsung hash-nya itu yang di-compare. Jadi ada mekanisme seperti yang ditawarkan oleh DSS gitu ya. Meskipun paling simpel ya direct RSA gitu ya. Ini skema detailnya, kan? Proses bagaimana sebuah message atau hash-nya tepatnya itu di sign 1, sign 2, kemudian proses verifikasinya itu bukan hash dari M ini yang di-generate, tapi bandingin antara S1 sama value dari yang S2 di decrypt. Gitu. Oke, berikutnya adalah variasi dari aplikasi terkait dengan digital signature ya. Nah, misalnya tadi bahwa copy dari digital signature itu selama dokumennya sama, dia mau tanda tangan beberapa kali juga nggak akan ada bedanya. Tapi misalnya diinginkan bahwa ini tanda tangan pada tanggal sekian dan tanggal pada sekian, itu misalnya dianggap beda, nah itu bisa dimasukkan namanya timestamp signature. Ada juga kasus di mana kita perlu tanda tangan, yang tanda tangan itu tidak perlu tahu isinya. Contoh, yang punya dokumen penting adalah kita, gitu kan. Misalnya dokumen tentang penemuan antivirus COVID, misalnya kan, yang pertama kali. Tapi ini harus diklaim dan ditandatangan oleh notaris, misalnya. Nah, notarisnya tidak perlu tahu isinya, tapi dia bisa tanda tangan untuk membawa bahwa dokumen ini adalah memang dibawa oleh si A, gitu kan. Nah, itu disebut sebagai blind signature. Kemudian ada juga di jaringan OSPF itu bisa di-secure dengan namanya hash MAC ya. Kemudian mungkin digital signature dari dokumen yang sehari-hari. Oke, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk kuliah kita di pagi ini.